menderita. Cari cara. Apa yang kita gambarkan ke atas, apa yang kita mau raih, bayar harga. Kelas 6 SD gak lulus, berjuang, sukses. Nah ke depan, belum tentu. Keberhasilan akibat dari sebab yang dibuat. Keberhasilan sukses dibuat sengaja. Kenapa gagal? Salah saya, salah orang lain, atau salah keadaan? Kalau orang lain malas, saya rajin, saya luar biasa. Orang lain pesimis, saya optimis, saya luar biasa. Orang lain negatif, saya positif, saya luar biasa. Maka sangat penting sekali sikap mental. Maka saya harap 1 jam mendatang ini ikut respon yang positif. Apa kabar? Baru 36%. Keselip kurang keluar. Apa kabar? Anda? Kurang keras. Lebih keras. Paling keras. Tetap keras. Tepuk tangan aja membutuhkan mindful. Kata-kata mindfulness ini ya luar biasa. Mohon diperkecil dikit suaranya. Kata-kata mindful atau mindfulness yang biasa dibuat istilah untuk konsentrasi meditasi. Tapi secara umum bisa diartikan apa itu mindfulness? Penuh perhatian, penuh ketelitian, penuh kesadaran. Kalau di rumah sakit namanya ICU, Intensive Care Unit. Di mana orang sakit dibutuhkan intensif. Kapan? Saat ini. Persis. Bagaimana di dalam kehidupan kita menggunakan sikap mental cara berpikir untuk hening dan betul-betul sadar tentang hidup. Enggak gampang ini. Kata-katanya sederhana, tapi tidak mudah. Mindful, dengan sadar, sesadar-sadarnya. Kalau kita bisa mempraktekkan satu kata ini, mindful. Kerja apapun, tidak butuh dikontrol, dijaga, kita akan memunculkan motivasi yang tinggi. Karena mindful, penuh perhatian, penuh kesadaran, penuh ketelitian. Maka judulnya ini Mindful in Daily Life. Bagaimana di dalam praktek keseharian. Saya kira di dalam dhamma atau dalam kehidupan ada 2 hal yang penting. Tolong diklik. Ada 2 hal kekayaan. 1 kekayaan material. 2 kekayaan non material. Biasanya di Buddhis kalau kita bicara tentang mindfulness itu lebih banyak ke spiritual. Keseharian spiritual, bukan tentang material. Saya akan coba nanti diimbangkan dua-duanya aja karena masih banyak yang hadir, hampir 85% anak muda semua. Luar biasa. Saya mencuplik sedikit wisdom Dhamma. 7 kekayaan mulia. 7 kekayaan mulia ini sangat bagus sekali untuk dipraktikkan dalam kehidupan. Sata Arya Dana. Kalau kita mampu mempraktekkan 7 poin ini, pasti jalan seimbang. Sukses di materi, sukses di non materi. Maka ini dibutuhkan konsentrasi, dibutuhkan ketelitian. Sedangkan di dalam Dhamma sendiri, boleh nggak kaya? Boleh.
Ada 2 coretan di sini, tolong diklik. Kemiskinan adalah penderitaan di dunia. Jadi jangan miskin. Sebagai Buddhis sedapat mungkin berjuang mati-matian untuk tidak miskin. Karena ada tertera di tulisan. Kemiskinan adalah penderitaan di dunia ini. Menderita. Karena saya sudah ngalami. Satu lagi tentang kekayaan. Kekayaan adalah kebahagiaan di dunia. Kenapa ditulis? Karena itu kehidupan. Apalagi di dalam kehidupan duniawi. Kita masih butuh nama besar, keuangan, rumah tangga, kekuasaan, kedudukan. Itu duniawi. Maka kalau ada dalam kehidupan tertulis di dalam wisdom Dhamma, sudah jelas banget. Saya akan kupas ya. 7 poin kekayaan mulia. Poin pertama, sada. Kekayaan keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kalau kita mengerti Dhamma, mengerti hukum sebab akibat, mengerti ajaran Dhamma, pasti akan muncul kekuatan. Kekuatan yang bisa membawa kita kemana saja. Dhamma adalah ajaran Sang Buddha. Dhamma itu indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, indah pada akhirnya. Ciamik banget. Pada saat saya tahun 90 awal mulai belajar, gila. Luar biasa sekali. Maka bagi yang masih muda-muda, bisa mengenal Dhamma lebih awal, itulah keberuntungan. Tepuk tangan dulu dong. Indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, indah pada akhirnya. Orang bilang, ngapain belajar Buddha? Lama sekali, kuno sekali. Ajaran 2.500 tahun yang lalu, mana cocok dengan hari ini? Cocok banget. Cocok banget. Dan saking mahalnya Dhamma ini loh. Saking tinggi nilainya. Tidak takut untuk diragukan. Tidak takut untuk diragukan atau tidak dipercaya. Karena Dhamma sejati tidak butuh. Tidak perlu maksa orang ikut kamu Dhamma. Kalau nggak ikut kamu akan sengsara. Nggak perlu. You cocok, jalankan. Maka di dalam Dhamma, ajaran Sang Buddha, muncullah pengertian tentang Ehipassiko. Come and see, datang lihat. Datang, saksikan, coba. Satu kata ini aja, Ehipassiko. Itu menunjukkan kemurnian. Sama seperti mutiara asli. Saya nggak percaya, urusanmu. Percaya, urusanmu. Tapi ini mutiara. Sampai berani memberikan komitmen. Janganlah percaya begitu saja terhadap berita yang disampaikan kepadamu. Atau oleh karena sesuatu yang sudah merupakan tradisi dari akan sesuatu yang didesas-desuskan. Banyak sekali kita terima itu. Desas-desus. Dhamma tidak perlu percaya. Janganlah percaya begitu saja terhadap apa yang tertulis dalam kitab-kitab suci. Gila. Juga
Apa yang dikatakan sesuatu sesuai logika dan kesimpulan belaka. Juga apa yang kelihatannya cocok, apa itu enggak kelihatan, dengan pandanganmu. Atau karena ingin menghormati seseorang, pertapa yang menjadi gurumu. Enggak perlu dihormati kalau memang itu enggak cocok. Tetapi jika setelah diselidiki sendiri, kamu mengetahui hal itu berguna, hal itu tidak tercela, hal ini dibenarkan oleh para bijaksana, hal itu jika harus dilakukan akan membawa keberuntungan dan kebahagiaan, maka sudah layaknya kamu menerima dan hidup sesuai dengan hal yang tersebut. Nunjukkan apa itu? Ajaran Dhamma. You tidak percaya? Terserah. Sama seperti apa yang disampaikan oleh Sang Buddha tentang karma. Karma bukan buatan Sang Buddha. Karma adalah apa yang terjadi dalam kehidupan, putaran kehidupan. Percaya ada tidak? Karma enggak butuh. Hei, percaya aku ya? Enggak butuh. Percaya atau tidak percaya, dia berjalan setelah hukumnya. Nah kalau kita mengerti dengan benar, ini cukup. Basiku. Maka munculnya sada, kekuatan sada tadi kuat banget untuk menghadapi kehidupan. Sulit untuk gagal. Apalagi dengan mindful. Dengan pikiran yang tenang. Maka bagi saya, Dhamma, ya keyakinan Dhamma tadi, tolong diklik. Mengajarkan menjadi manusia yang konsekuen dan bertanggung jawab atas pada kehidupanmu. Dhamma itu mengajarkan menjadi manusia konsekuen, bertanggung jawab atas kehidupanmu sendiri. Jadi kalau saya waktu itu miskin, ya itu memang ini sebuah proses. Kalau di antara sekian ini ada yang termiskin, sebuah proses saja. Sadari. Hidup itu berubah. Selama masih punya motivasi untuk berubah, Anda pun bisa sukses. Maka saking luar biasanya Dhamma ini tadi. Dan membuat kita penganut agama Buddha. Harus punya keyakinan tadi. Pede banget menghadapi kehidupan ini. Hari ini saya sengsara. Hari ini kurang lancar. Hari ini stagnan. Gak apa-apa. Hidup berubah, anicca. Yang sukses hari ini belum tentu besok. Yang rusak hari ini belum tentu tetap rusak. Pengertian ini loh. Kalau disadari, kita akan pede. Kita akan punya punya keyakinan untuk menghadapi kehidupan ini. Ini dibutuhkan mindful. Di dalam kehidupan butuh pengertian, ketelitian yang benar, yang jelas. Maka tidak salah ajaran Dhamma demikian gamblang, gampang kelihatannya. Mendasar. Seorang tokoh luar negeri memandang agama Buddha sangat jelas sekali. Seandainya ada agama yang dapat menemui kebutuhan ilmu pengetahuan modern, maka hal itu adalah agama Buddha. Tepuk tangan dulu dong. Sekarang mulai muncul pandangan-pandangan ada bumi yang lain, ada bintang lain. Lah dari ribuan tahun lalu sudah ngomong Sang Buddha. Banyak sekali bintang-bintang dunia kayak kita ini banyak banget. Udah digambarkan. Pantas ngomong seperti ini. Maka satu tadi poin pertama adalah sada. Keyakinan terhadap Buddha. Untuk menghormati Sang Buddha tidak perlu tiap hari bersujud. Praktekkan apa yang diajarkan. Kita jalani. Melalui Dhammanya dan Sangha. Sangha yang mengayomi kita.
Mari punyai sada, keyakinan, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Apa kabar? Luar biasa. Yes, masuk poin kedua. Poin kedua adalah bau saca. Kekayaan sikap mau belajar. Kekayaan sikap mau belajar. Dalam kehidupan buat saya, memang belajar. Learning is never ending adventure. Belajar adalah satu petualangan yang tidak pernah berhenti. Terus sambung menyambung. Dalam kehidupan, ada kertas ini. Kita di sini berproses kehidupan sampai dewasa. Manusia ini harus punya titik. Setiap manusia hidup ini harus punya gambar ke depan. Harus punya target ke depan. Harus punya harapan. Karena ada harapan, hidup akan bergerak. Sang Buddha melepaskan jubah, melepaskan keluarga, melepaskan singgasana. Ada target yang mau diraih. Apalagi sebagai duniawi. Ini target yang harus diraih. Selama manusia tidak memiliki target, pasti seperti yang saya sayangi, atas Ilani, para samanera, mengapa begini menjalankan kehidupan? Ada targetnya pasti, betul. Ada yang dituju, ada yang diarah. Maka anak-anak muda sekarang punyai gambar yang jelas. Yakini saya bisa ke sana. Kalau keinginan, harapan tidak punya, sifat mau berjuang pun tidak punya, jangan harap bisa berubah hidup. Maka dibutuhkan ketenangan, perhatian, kesadaran tentang pengembangan diri. Sang Buddha gara-gara punya tujuan yang indah, yang luar biasa, bisa merubah sampai kita ini kehidupan hari ini. Kenapa butuh sada? Iya, saya sudah lewati semua. Sampai saya menulis sebuah filosofi, success is my right. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Ini sebuah keyakinan. Sukses bukan milik orang-orang tertentu. Sukses milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang benar-benar menyadari, menginginkan dan memperjuangkan dengan sepenuh hati. Yang benar-benar menyadari, sadar saya mau berjuang, sadar saya mau belajar, sadar saya ada tujuan, menginginkan mau saya, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati. Ada kata-kata yang mengatakan, kalau Anda punya keinginan besar, Anda akan menderita. Memang gak besar Sang Buddha mau mencapai nibbana. Besar sekali, saking besarnya kita bingung yang benar yang mana, gak tahu kita. Banyak sekali masyarakat zaman segitu gak tahu akan tercapai, bisa tercapai. Karena punya keinginan yang gede banget. Kalau Anda punya keinginan, wah saya lagi kuliah nih, kepingin mencapai hasil yang baik, anggap aja 10 besar, 5 besar dalam kampus, dalam universitas. Wah kamu ketinggian, ya udah nggak usah target, biasa aja. Hidup mau mewah, males, ya nggak usah, kecilin dikit. Lama-lama kecil melarat sengsara. Gak perlu Pak Awe. Kita Buddhis kalau mimpi kegedean nanti sakit menderita. Ya pengecut. Menderita, cari cara.
Apa yang kita gambarkan ke atas, apa yang kita mau raih, bayar harga. Itulah sebab akibat. Hari ini Andri Wongso bukan tahu muncul begini. Lewat di belakang perjuangan setengah mati. Kelas 6 SD nggak lulus, berjuang, sukses. Lah ke depan, belum tentu. Bisa nggak berhasil? Belum tentu, tergantung saya. Kalau saya tidak punya gambar, tidak punya cara berpikir, tidak punya ketelitian, kesadaran, kepercayaan, keyakinan ke depan, pasti tersungkur. Kalau kita mengerti hukum sebab akibat, kemarin saya hasil kemarin, ke depan tergantung saya. Begitu tergantung saya sadar, mindful. Dengan apa saya kembangkan ya? Apa yang saya punya saya bisa kembangkan. Apa yang saya keluarga punya saya kembangkan. Apa yang lokasi yang bisa kembangkan. Apa yang teman-teman yang bisa kita kembangkan. Wah, itu kreatif. Banyak sekali orang kena penyakit virus-virus negatif. Mitos-mitos yang sesat. Umur, ketuaan, kemudahan, sio ini, sio itu. Tinggal di gunung, sekolah rendah. Tinggal di desa, gak bisa maju. Kena virus-virus mitos yang gak maju. Maka dengan mengerti seperti ini, mari keberhasilan akibat dari sebab yang dibuat. Keberhasilan sukses dibuat sengaja. Sang Buddha sengaja membuat pencapaian nibbana, sengaja menderita. Iya, kok mau? Lah nilainya tinggi. Nilai yang kita nggak ngerti, diperjuangkan sampai jadi. Kita juga sama. Terutama yang anak-anak muda, mau berhasil, punyai gambar itu ke depan. Makin jelas ke depan, makin maju. Maka itu dibutuhkan ketegaran, ilmu tegar, semangat, ya, motivasi itu dibutuhkan. Dibutuhkan belajar selama hidup. Learning is never ending adventure. Belajar terus, belajar terus, belajar terus. Jadi yang pertama adalah, yang utama adalah target. Sikap mau belajar, kekayaan mau belajar itu harus punya arah. Dimanapun kita berada, keberhasilan adalah disengaja. Coba sebentar kita putarkan sebuah video. Mungkin Anda pernah lihat. Pemecahan rekor dunia. Ribuan pemecah rekor dunia. Tidak ada satupun yang kebetulan. Pemecah rekor dunia semua sengaja. Pemecah rekor dunia semua sengaja ke sana. Demikian juga kalian anak-anak muda. Nasib kalian ditentukan bagaimana mengembangkan diri kita mau belajar atau tidak. Punya keyakinan atau tidak. Untuk melihat ke depan. Dalam ajaran Dhamma komplit banget. Komplit. Untuk hidup berubah itu komplit banget. Ambil aja tadi itu. Sebab akibat, hukum sebab akibat. Ambil saja tentang pola pikir. Pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk. You are what you think. You are what you believe. Kalau saya yakin bisa, akan ada cara untuk bisa. Kalau Anda takut, banyak sekali alasan untuk Anda takut. Gampang banget. Nah ini dibutuhkan ketenangan, kecerdasan. Untuk melihat semua ini. Hidup ini petualang. Tidak bisa duduk, lalu berdoa sujud di Sang Buddha, mohon jatuh masuk. Enggak ada, bego itu. Di dalam ajaran Dhamma tidak pernah diajarkan. Betul Pak Steve? Tidak ada ngajarkan seperti itu. Mau berhasil, kerja keras. Mau sukses, kerja keras. Mau nibbana, Sang Buddha bilang, nibbana bukan monopoli aku. Engkau pun bisa seperti aku. Jalani, mampu gak? Ampun, mati hidup, berkalpa-kalpa. Belum tentu seperti Sang Buddha. Tepuk tangan dulu. Mari,
Kita putar sebuah video. Menunjukkan setiap sukses gak ada kebetulan. Yang ada berjuang, arahkan berjuang, arahkan berjuang. Barulah muncul keberuntungan, barulah muncul kebetulan. Silakan putar videonya. Iya, tepuk tangan dulu. Ini bukan kebetulan. Persiapan Anda pikirkan berapa lama itu. Tidak mungkin sehari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, lebih dari itu. Kalau nggak matang, merosot kepalanya, dor mati itu. Dan ini salah satu contoh saja. Ribuan penemuan-penemuan di dunia ini, apapun penemuan, disengaja. Pencapaian nibbana disengaja. Jadi anak-anak muda yang mengerti Dhamma, jangan takut menentukan. Semua yang tidak mungkin, gara-gara belum pernah dicoba. Maka kalau mengerti pengertian seperti itu, penting sekali heningkan pikiran. Setelah teliti, sadar, hati-hati melihat hidup ini. Tanpa harapan, tanpa keinginan, tidak mungkin bisa berhasil. Maka dibutuhkan energi. Salah satunya adalah wirya. Bahasa wirya dalam Dhamma itu bagus sekali. Tolong diklik. Wirya, semangat, energi, tekad, usaha penuh kegigihan. Wirya. Apa yang sudah kita ambil, kita belajar. Kekuatan kata-kata wirya itu. Mengandung kata semangat, energi, tekad, usaha penuh kegigihan. Ulet terus menerus. Maka sebagai Buddhis kalau mengerti, punyai wirya. Praktekkan wirya. Lebih tinggi lagi, aditana. Kesabaran juga, kanti juga mempunyai satu kekuatan, kanti. Kesabaran. Sabar, menahan diri saat menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Menemui hal yang tidak enak, yang gagal, yang rumit, yang ruwet, yang bulat, fitnah. Sabar. Mindfulness. Sesuatu yang belum terang menggoda kita, sabar. Gampang gak? Gak gampang. Yang paling gampang emosi. Menahan sesuatu tadi loh. Itu satu step ilmu. Bayangkan pencapaian nibbana. Ekstrem kanan, ekstrem kiri. Badan kurus kering. Tetap tehan. Punya kanti. Lebih dari kanti, aditana. Nah kalau kita punya kata-kata aditana itu tadi, praktekkan itu senjata hidup. Senjata untuk kehidupan, senjata untuk mengembangkan diri. Kanti, aditana, tolong diklik.
Ketetapan hati, tekad, kemauan, kegigihan, kesabaran, keuletan, pantang menyerah, ketabahan. Komplit tuh, satu kata aja loh. Satu kata aditana tidak cukup diwakili sabar, ulet, kurang, tegar, gigi, kuku, komplit semua aditana. Maka punya aditana itu sampai mencapai kata-kata tadi. Lengkapnya kita ambil dalam Dhamma, tolong diklik. Aditana. Biarpun darahku mengering. Ada atau hilang? Coba cari. Dengan disaksikan oleh bumi, walaupun kulit, daging, otot dan tulangku akan musnah dan darahku akan mengering, aku bertekad tidak akan bangun dari tempat ini sebelum aku memperoleh penerangan agung dan mencapai nibbana. Wah, tepuk tangan dulu dong. Ini tekad ini loh, itu tuh pencapaian ini loh. Puluhan ribu kali, jutaan kali kita nggak mampu. Kita duniawi aja, duniawi. Duniawi tadi loh, kekayaan adalah kebahagiaan duniawi. Praktekkan aditana. Bangun mimpi satu kali, baru mau diraih gak capek, down. Baru pacaran sekali, putus, down. Baru cari lagi 2 kali, mau bunuh diri, goblok banget. Putus sama sini, cari lagi yang lain. Betul gak? Cari hidup itu berubah terus. Kalau apa yang Anda udah mau, butuh kekuatan kasih yang tidak punya berhenti, jalan terus. Maka dengan pengertian ini, mari energi aditana itu kita bisa praktekkan dimanapun berada. Dan belajar terus. Belajar adalah kekayaan. Dengan motivasi, keyakinan, belajar, yakin masa depan kita akan cerah, luar biasa. Sambung. Poin yang keempat. Poin yang ketiga ya. Poin yang ketiga. 7 kekayaan mulia. 3 hiri. Kekayaan memiliki rasa malu untuk berbuat jahat. Kalau kita punya mindful di dalam daily kehidupan sehari-hari, kalau punya ilmu ini, mau nyolong gak jadi. Mau nyolong jangan, mau ngerampok jangan, tahan. Hidup pasti tenang. Hidup pasti tenang. Aku mau sukses, tak bunuh orang itu. Jangan. Keempat, otapa. Kekayaan memiliki rasa takut akan akibat dari berbuat jahat. Kemarin itu, namanya Mario yang ada di TV dan di koran ya. Gara-gara laporan dari pacarnya, cemburu. Langsung ngambil tindakan, cowok itu tadi yang bekas temennya pacarnya dianiaya. Setelah dianiaya, gak lama ketangkep. Habis ketangkep, geret ke bapaknya. Bapaknya kebongkar 56 miliar. Tidak cukup, dibongkar lagi. Kemarin beritanya, lebih dari 2.000 triliun uang dari korupsi. Gara-gara setitik loh, emosi loh, tak, berantai kena semua. Bayangkan, sesuatu kejahatan, tak, langsung berubah, langsung geret. Selama hidup menderita udah. Lebih dari 2.000 triliun hasil korupsi. Jadi menunjukkan, hati-hati. Dengan pengertian tadi, tahan. Tahan, gak jadi melakukan kejahatan.
Keenam, kelima ya. 3, 4, 5. Kelima tolong. 5. Kekayaan menjaga ucapan dan perbuatan salah. Banyak orang emosi, ngomong sedikit, ngomong nyakiti, dampaknya panjang kali lebar. Gara-gara ngomong kalah, salah ngomong nih, masuk penjara. Gara-gara salah ngomong, dibunuh. Gara-gara salah ngomong, rugi. Coba disambung lagi. Next. Kekayaan menjaga ucapan dan perbuatan salah, sila. Bukan karena kelahiran seseorang menjadi tidak mulia atau hina. Bukan karena kelahiran seseorang menjadi mulia, tetapi perbuatan atau tingkah lakulah yang menentukan seseorang hina atau mulia. Fasala Suta, Suta Nipata 136. Jadi jangan tahyul. Wah kamu apa? Sio naga. Lahir pagi, hoki gede. Belum tentu. Saya masih kecil diajak mama saya waktu ulang tahun pas mau Sintia di Malang. Diajak ke Batu. Sampai Batu ketemu peramal, peramal. Siapa kamu? Sio kuda menderita. Kurang ajar. Baru ngomong sio kuda menderita. Lahirmu pagi siang sore? Pagi tambah berat. Sio kuda lahir pagi sengsara selama hidup. Gila masih kecil gak berani apa-apa saya. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Berjuang. Berjuang. Wih merasa sudah sukses. Biasa orang baru sukses itu sok-sokan. Betul gak? Pulang ke Malang sok-sokan. Mah ayo lihat ke yang dulu. Lalu saya nebak saya miskin itu kurang ajar itu. Orang baru sukses biasa sok-sokan. Sampai ke Batu Malang sana, omnya udah mati. Dari sini loh. Jangan mudah percaya apa dikatakan Sio. Setuju? Bintang. Jangan percaya. Belajar yang benar. Kalau orang tanya saya, siapa Pak Andri? Kuda sukses. Tepuk tangan dulu. Apa kabar? Anda. Luar biasa. Sio kuda sukses. Maka buang. Kata-kata mitos-mitos yang sesat dibuang. Dengan demikian tadi orang mulia gak mulia karena sikapnya. Bukan karena sio, umur, lahir, sio, Jumat Pahing, Kliwon, macam-macam. Bukan. Tapi dengan pola pikir. Terutama mental dhamma yang positif. Yes, tiga-tiganya sambung. Ya, 7 kekayaan mulia nomor 3, hiri. Ya biasa hiri utama digandeng. Kekayaan memiliki rasa malu untuk berbuat jahat. Kekayaan memiliki rasa tidak takut akan akibat dari perbuatan jahat. Sila kemoralan, kekayaan menjaga ucapan dan perbuatan salah. 3, 4, 5. Ini senjata. Motivasi tinggi, arah jelas, tapi masih slow motion. Maksudnya tenang, seimbang, nggak mudah, sulit. Maka belajar terus. Ya, lanjut nomor 6. Nomor 6 adalah jaga dana, kekayaan dalam sikap memberi dan berbagi. Ini udah mulai maju nih, udah mulai berhasil. Jadi secara singkat bagi saya ada 4 poin manusia tadi. Pertama, mencari apa yang kita inginkan. Kedua, mendapat apa yang kita inginkan. Menikmati apa yang sudah kita dapatkan. Gak cukup membagi. Seperti hari ini bisa terselenggara dengan baik seperti ini. Biaya besar, banyak donatur. Tepuk tangan dulu buat donatur. Semoga donatur yang mulia, karmanya akan berlimpah ruah karena telah berani berbagi untuk kita semua.
Berbagi itu sangat berbahagia. Maka 4 tadi, cari, dapat, nikmati, nggak cukup, bagi. Dengan berani membagi, prosesnya akan kembali ke kita. Ya, terakhir, poin ke-7, karena kita mau senam lagi ya. Pahanya, kekayaan memiliki kebijaksanaan kearifan. Ini nggak gampang. Terus tiap hari. Proses 000 berjuang tinggi hati, lupa diri, jatuh. Sukses sombong, jatuh. Sukses ada penopang, dhamma tadi. Tidak ada yang abadi. Attachment, jangan sama melekat. Ilmu dhamma banget, jangan melekat atas nama, jangan melekat akan harta. Karena di depan gak tentu, berubah terus. Semua bencana kemarin yang tadi saya cerita juga sama, karena apa? Perubahan tadi. Udah tenang, udah hebat, udah kuat duitnya, kebongkar semua. Gak tentu. Jadi jelas banget. Dibutuhkan panya. Di dalam 8 jalan kebenaran. Tolong diklik. Panya ditaruh paling depan. Jalan utama berunsur 8. Panya, 1 pengertian benar samaditi. 2, pikiran benar sama sankapa. 2 itu cukup. Ini wisdom. Kalau mikirnya benar, pikiran benar, mindful, tenang, seimbang, kontrol terus. Gampang? Gak gampang. Menjaga setiap hari dibutuhkan meditasi. Gejolak keluar itu menggoda kita luar biasa. Maka jalan utama sudah kenapa dipasang nomor 1, 2 begini? Ini panya. 3, 4 udah nggak usah ditulis. Ya udah terlanjur ya. Kemoralan dan sila, ucapan benar sama faka. Perbuatan benar sama kamanta, manta. Pencarian benar sama ajiva. Konsentrasi dan samadhi, daya upaya benar. 7 perhatian benar. 8 konsentrasi benar. Kalau itu bisa dijalankan benar-benar baik, udah tempat kita adalah nibbana. Kalau dibaca secara pelan-pelan. Sederhana. Enggak gampang. Tidak mudah. 1 aja tidak mudah. Pengertian benar. Maka beruntunglah kita kenal dhamma. Jadi kalau udah kenal dhamma, praktek ke dhamma. Supaya kehidupan kita makin bermutu luar biasa. Inilah 7 poin. 7 kekayaan mulia. Sata Arya Dana. 1, kekayaan keyakinan kepada Buddha, Dhamma dan Sangha. Sada. Kita tinggal mempraktekkan dhammanya. Menghormati Sang Buddha bukan 24 jam jengkang-jengking di depan patung, bukan. Praktekkan ajarannya. Bantu kehidupan dunia, bantu diri sendiri untuk berubah. 2, kekayaan sikap mau belajar. Bau saja. Sikap mau belajar, mau. 3, kekayaan memiliki rasa malu untuk berbuat jahat. Hiri. 4, kekayaan memiliki rasa tidak takut akan akibat dari berbuat jahat. Otapa, hiri otapa. 5, kekayaan dalam menjaga ucapan dan perbuatan salah. Sila. 6, kekayaan dalam sikap memberi dan berbagi. Caga dana. 7, kekayaan mempunyai kebijaksanaan dan kearifan. Inilah 7 poin yang bisa saya sharingkan. Mari kita tidak berhenti untuk belajar. Aktif ke wihara,
aktif belajar Dhamma, bikin sesuaikan dengan kondisi yang baru. Sosial media dihidupkan, kekompakan dihidupkan, ya. Semoga terutama untuk anak-anak muda di sini dengan praktek Dhamma kehidupan kalian bermutu untuk nusa dan bangsa. Silakan kembali ke MC kita. Terima kasih kepada Bapak Andri Wongso atas materinya yang luar biasa. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi para hadirin yang mau langsung bertanya ke Bapak Andri Wongso, dipersilahkan untuk angkat tangannya. Sudah ada satu, untuk teman-teman dua, ya satu dulu ya. Silakan teman-teman bisa berikan mic-nya. Boleh berdiri, memperkenalkan diri dan menyebutkan pertanyaannya. Permisi, nama saya Frederico dari Surabaya. Ini aman kan? Gak direkam kan? Aman, direkam nggak apa-apa. Gini, tadi kan ada yang penjelasan yang bagaimana supaya tidak punya kayak pandangan salah dan harus dan memiliki kekayaan yang pertama itu keyakinan terhadap Triratna kan? Iya, Itu, Buddha, Dhamma dan Sangha. Cara menyikapi dengan benar sales yang nawarin surga instan sama neraka sama ngancam-ngancam neraka itu gimana ya? Maksudnya soalnya beberapa kali berhadapan dengan yang seperti itu. Saya sendiri kadang emosi soalnya kalau berhadapan sama yang gitu-gitu. Iya. Apa? Perpuluhan? Ya sejenisnya ya yang nawarin gitulah. Surga instan, kalau ikut masuk surga nggak perlu berbuat baik lah Terus kalau nggak percaya sama itu nggak percaya sama itu ke neraka gitu toh? Ya, terus kalau supaya di surga katanya posisinya makin gede harus ngasih lebih gede kayak gitu, itu ada itu. Ini bikin urusan baru buat saya nanti ya. Ya, nggak direkam kan ini? Aman kan? Ya maksudnya nggak diupload kan? Nggak apa-apa, tergantung saya yang jawab. Kalau saya jawab sadis, nah itu saya urusan panjang. Iya. Saya ini tahun 60-an, 60 tahun 80-an sudah banyak narik seperti itu. Itu strateginya terstruktur, sistematis dan masif. Isinya begitu juga, ayo. Kita cuma satu, nggak percaya. Enak toh? Wah, nggak percaya, selesai udah. Nah, coba ada salesman ini bilang, wih ini sepeda bagus sekali, nggak percaya. Wah ini bukan pasar dia, ditinggal pergi sama dia. Tapi kalau kita ngotot, kalau Dhamma begini ngapain, nggak ada yang benar. Ajaran kita sendiri ini loh, kita belum jalani loh. Mau bantah orang lain ya percuma. Jangan konflik soal agama, nggak ada habisnya. Kalau dia bilang, ini bagus, ya lu kesana duluan, nggak apa-apa. Kalau lebih cepat ke sana, mati dulu, coba lihat ke surga. Tepuk tangan dulu deh. Diskusi ini yang nggak ada habisnya, ingat. Sama temen, apalagi yang bukan teman, orang baru kenal. Percuma, nggak ada nilai sama sekali, yang ada merugikan. Mendingan saya belajar sendiri, belajar baik, bisa rubah nggak hidup saya. Gara-gara saya belajar Dhamma, hidup saya berubah, sukses tapi rendah hati, bisa bantu orang lain. Itu baru ciami. Satu lagi. Baik, terima kasih untuk jawabannya Bapak Andri Wongso. Kita buka untuk satu penanya lagi ya. Tadi ada dari ya itu. Ibu yang kacamataan itu ya. Boleh silakan berdiri, memperkenalkan diri dan menyebutkan pertanyaannya. Terima kasih. Salam luar biasa Pak Andri Wongso. Luar biasa. Tepuk tangan dulu, dari mana? Saya dari komunitas Gus Durian Surabaya. Wih. Pertanyaannya singkat saja. Iya.
Dalam perjalanan hidup Pak Andri Wongso, menurut Pak Andri sendiri, apa artinya ikhlas? Ikhlas. Terima kasih. Wih, luar biasa. Ini ngetes atau apa gitu loh ya. Kalau kita mengerti dhamma itu, kita harus biasa menerima apa yang ada hari ini. Berjuang, gagal. Tenang dulu, mindful, teliti, umpama soal manusia modern tentang kegagalan. Kok gagal saya? Jangan salahkan orang lain dulu. Gagal mati ya. Rugi banyak saya. Kenapa gagal? Salah saya, salah orang lain, atau salah keadaan? Baik salah saya karena kurang pintar, baik orang lain lebih licik, lebih ruwet, baik karena keadaan. Covid membuat saya rugi, kalah, gagal, utang orang. Belajar menerima secara ikhlas. Karena kita tidak bisa merubah yang sudah terjadi, kita pikiri itu kebodohan. Sedang menyemaskan apa yang belum terjadi, penderitaan. Maka ikhlas ini tadi nilainya nggak mudah. Tidak gampang untuk menerima. Dalam kehidupan saya seringkali menghadapi orang menipu, kita ditipu. Ikhlaskan. Begitu kita ikhlaskan, muncul kebahagiaan. Kenapa? Apa yang sudah lepas, pasti akan kembali kepada Anda. Pasti. Maka ikhlas, lepas. Melepas. Bahkan belum ikhlas pun melepas sesuatu. Maka itu dalam ajaran Dhamma disebut attachment, kemelekatan. Kita udah punya sesuatu, lepas. Memberi, membantu. Rugi, lepas. Hidup cuma itu aja, muter-muter. Jadi saya cocok dengan pertanyaan Anda, dalam ajaran Islam ikhlas. Luar biasa. Terima kasih atas jawaban yang luar biasa dari Pak Andri Wongso. Karena sesi tanya jawab hanya 2 pertanyaan ya Pak, bisa dilanjutkan untuk kegiatan berikutnya? Senam. Terserah Pak Andri, kira-kira habis ini anaknya dilanjutkan apa ya? Senam AW ini tercipta 8 tahun lalu. Ada foto kungfu yang pecah. Jadi saya dulu tahun 80 jadi bintang film Hongkong. Biarpun tua gini masih ganteng. Enggak tepuk tangan keterlaluan. Apa kabar? Luar biasa. Anda. Luar biasa. Buddha Dhamma. Luar biasa. Senam AW menyehatkan dunia. Sehat, semangat, senang. Tahun 2012 sampai tahun 2014 saya mengalami cedera lutut. Padahal dulu saya ini jago kungfu. Coba kasih lihat foto kungfu. Nah, apa gak tepuk-tepuk tangan dulu nih? Saya ini bisa nendang 12 kali tendang di udara tanpa berhenti. Mau lihat? Oh, cuma 3 orang. Mau lihat gak? Dulu. Dulu sekarang gak bisa. Inilah proses penuaan. Sama seperti Anda hari ini. Mumpung masih muda, spirit tinggi. Pastikan mau maju kemana. Jangan takut gagal. Gagal bangkit, gagal bangkit, gagal bangkit. 10 tahun gagal, baru 30 umurnya. Lah kalau saya 10 tahun lagi, 80, mau mati udah. Maka jangan takut. Tendangan. Foto kedua. Mantap, tepuk tangannya kurang kuat. Foto ketiga. Jangan tanya ya, ini rekayasa komputer tak antemi ya. Banyak orang lain kalau video begini mahasiswa, Pak sorry Pak, ini rekayasa komputer. Ndasmu itu. Wong latihan setengah mati ya Pak Antoni ya. Latihan setengah mati ini. Lah ini lurus ini. Ini sempurna. Mengalami cedera. Maka saya periksa ke dokter. Keluar MRI. Mengalami kondisi yang parah sekali. Itu atas itu. Bantalannya habis.
dokter bilang ganti tempurung. Saya lari ke Singapura, ke Penang, ganti tempurung, takut saya. Ini mekaniknya udah rusak. Kalau udah rusak, paling bagus itu diganti. Karena mesin seperti sepeda yang giginya ada rontok. Ganti. Sementara saya kasih minyak terus. Caranya menciptakan senam. Ketemulah ilmu senam AW. Sejak ketemu tadi, sederhana cuma begini aja. Tapi ratusan kali. 5-6 bulan kemudian sembuh. Kasih orang lain, sharing. Ternyata di Indonesia ini banyak sekali kasus lutut. Penuaan umur 50, 60, 70 pasti ngalami lutut. Gempar. Makin di-sharing makin gede. Sekarang sudah 8 tahun. Sudah membahana ke seluruh Indonesia. Hari ini tadi saya ngajar di Pondok Chandra. Besok di BDC Panjang Jiwo. Lusa di mana lagi. Dan udah banyak grup. Target saya, senam AW akan menemui presiden. Senam AW menjadi senam terapi nasional. Hari ini kata panitia, sharing Pak. Boleh. Maka sekarang segera saya sharing tapi nggak bisa lama, paling 10 menit ya. Karena pembicaraan lain nungguin, kapan kok lama-lama Pak Andri Wongso, saya juga mau bicara, betul nggak? Jadi kita sharingkan, sudah ada 7 nomor. 7 nomor yang latihan, kita cukup 1 nomor saja. Jika setiap hari yang belum pernah kena saraf kejepit, belum pernah kena penerobosan dan belum kena tulang penerobosan dan pengapuran. Latihan senam AW tidak mungkin kena penyakit itu tadi. Ya, mari bisa berdiri, saya panggil mantan pacar saya, Leni Wongso, sarjana hukum. Satu lagi pelatih saya khusus, Lia, silakan. Naik ke atas. Satu lagi pelatih kita. Oh, pegang musik ya? Ya. Lihat silakan. Penonton ikut kecuali Samanera dan Atasilani. Tidak usah ikut. Ya. Mari yang lain berdiri. Bila perlu ke sini, dekat sini. Pembicara ke sini juga boleh. Antoni, ayo sini. Ayo, mana mau sok-sokan mau belajar, ayo sini. Biar semangat, ayo ke Antoni. Ayo. Ini video ini ya, segera kalau pas bagus saya akan kirim ke Instagram dan Twitter saya, 1,5 juta. Akan tahu kita ada di sana semua ya. Bila perlu kirim ke Kompas Group. Ya, jadi ada 4 tahap. Jinjit dan angkat. Silakan. 1, jinjit. Jinjit. Tangan gini. Jinjit. 2, jinjit tetap tangan tekuk. Tangan depan, lutut tekuk. 3, napak. Tangan diturun. 4, kaki depan diangkat. Kaki depan diangkat. Jinjit, tekuk, napak, angkat. Depan diangkat loh ya. Wangil tenan itu. Wangil tenan. Ayo. Angkat. 1, 2, 3, angkat. Enak toh? Coba 1 itu kan 4 kali. Coba contoh. Contoh. Ya. 3, 4. Ya, langsung. Satu gerakan. Nih, satu gerakan. Bodi lurus. Bodinya lurus. Yang nabrak kursi agak miring masuk ke dalam. Keluar. Nah, keluar ayo. Saya juga lagi cari pelatih nih, mana tahu di sini ada yang bakat.
Angkat, tekuk. Ya, Pak Steve lumayan itu. Bodi lurus. Dan harus senyum. Angkat. Angkat, jinjit, tekuk, napak, angkat. Udah bisa kira-kira? Kalau bisa pakai musik ini kita. Musik! Woi! Mana suaranya? Woi! Satu, dua, tiga. Video. Sakit rasanya putus Cinta segar dari dada. Tinggi ke atas. buat kita Tinggi ke atas. Di video ya, di video. Segala merana. Mendingan kita Happy aja. lupakan semua. Marilah kita Ayo, Anthony, jangan kayak robot. bersama. Goyang dumang namanya. Mana suaranya? Biar hati senang, pikiran pun tenang. Kalau jadi hilang, ayo goyang demam. Biar hati senang, semua masalah jadi hilang. Ayo goyang demam. Biar hati senang, pikiran pun tenang. Kalau jadi hilang, ayo goyang demam. Biar hati senang, semua masalah Oh, stop. Stop. Tidak ada satu yang benar. Gaya itu, waduh gaya ini gini. Salah semua. Tangannya ini harus lurus. Lurus. Kalau tangan lurus, akan narik otot belakang nih loh. Yang syarat kejepit akan hilang. Darahnya lancar. Tekuk. Tekuk. Nah. Napak. Angkat. Nah. Tekuk, napak, angkat. Iya. Tekuk. Ini kayak robot lama-lama. Gimana? Antoni masuk. Ayo. Ayo coba lagi sekali lagi. Ayo bikin musik lagi. 1, 2, 3. Ayo coba. Tanpa musik, tanpa musik. Iya, oke. Tekuk, angkat. Angkat, tekuk. Ya udah mulai bener, Steve. Tarik atas, sabat ke atas. Nah, ke atas saya, ayo loh. Oke, musik. Ikut naik ke atas semua, ayo ikut. Ikut nyanyi ya, ikut nyanyi semua. Nanti kalau tanya apa kabar, kalau tanya mana suaranya, keluar suara semua. Engkau yang cantik, Engkau yang, manis, engkau yang. manja, selalu tersipu, rawat sikapmu, di balik kemelut. Mana suaranya? Woi, mana suaranya? Ya, Kabutmu wah bagus. ditabir mega-megamu, Gua incang. dua tangan di balik punggungmu. Madu di tangan kanan, Ikut nyanyi. Racun di tangan. kirimu. Aku Tak tahu. mana yang Ya, di belakang saya ada 4 robot. berikan padaku. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Ya cukup. Di rumah lihat latihan lewat YouTube. Lalu siapa mau latihan nanti di belakang mana kodenya tadi? Tolong diklik yang mau latihan di Surabaya. Nih, foto nih ikut. Foto ya yang mau ikut latihan. Ya, Bapak Ibu hadirin, kalau mau mengikuti senam yang tadi dipraktekkan oleh Bapak Andri, bisa langsung difoto aja ya untuk jadwal-jadwal yang tertera. Iya, jangan kayak di belakang tadi, merah-merah tadi, kayak kodok loh. Wah, ini jadi angkat besi. Robot. Oke, terima kasih, luar biasa.
Terima kasih Pak Andri atas materinya yang luar biasa. Gimana nih teman-teman dan para hadirin semua? Apakah jadi lebih semangat setelah mengikuti senam AW? Mestinya jawabnya padahal tadi yang semangat luar di biasa sini ya. Ya. Iya. Apa kabar? Luar biasa. Nah, Apa kabar? luar biasa. Oke. Wah, mantep banget ya teman-teman. Kita habis belajar bareng Pak Andri Wongso dari materinya, juga ditambahkan dengan senam. Jadi udah mindful juga sehat badannya. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu dengan Bapak Andri lagi. Benar-benar ajaib ya Pak, senamnya bisa membantu kita ngecas semangat.